Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai materi kita tentang mata kuliah Ushul Tafsir. Dan kita sekarang berada pada bab Al-Bahsus Salis tentang Nash'atu ilmu tafsir wa qawaiduhu, yaitu perkembangan usul tafsir dan kaidah-kaidahnya. Innama yuqalu fi nash'ati usulul fiqhi wa ulumuhu wa qawaiduhu bisyaklin amin. Yuqalu fi nash'ati ilmi tafsir wa qawaiduhu. Innal Qur'anul Karim munzu lahzatil ula nuzulihi ala nabiyil karim alaihi salatu wassalam. Athar harakatin fikriyatin ilmiyatin thaqafiyatin indal Arab, haitsu da'athum ilal intifati ila ma jahum min jadidin fi asalibit ta'biri wal bayan bima lam yu'ahhiduhu min qabl, fata'allaqahu qulubuhum wa asma'uhum biru'watin bayanihi wa balighat nazmihi. Wa yadullu ala hadha ma rawahu Imam bin Qutaybah fi kitabihi al-Masail, yani al-Wahyu min al-Makhtut al-Mansur, an qawlu ba'duhum ya Rasulullah innaka la ta'tina bi kalamin min kalamil arabi ma na'rifuhu wa nahnu al-arabu haqqan. Faqala inna rabbi allamani fata'allamtu. Hal ini yang dimaksud dalam paragraf ini adalah bahwasanya penulisan Al-Quran yang pertama kali ketika diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam erat kaitannya dengan kondisi pemikiran kebudayaan bangsa Arab pada zaman itu. Ketika datangnya Al-Quran kepada bangsa Arab, diperintahkan untuk memperhatikan sesuatu yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Tapi sesudah hati dan pendengar mereka mulai mencintai Al-Quran, sesuatu yang mencintai Al-Quran, jadi Al-Quran itu datang sebagai hal baru di bangsa Arab, yang mana sebelumnya bangsa Arab itu telah memiliki juga kebudayaan. Dan ketika Al-Quran dibacakan kepada mereka, diperdengarkan kepada mereka, pelan-pelan di bangsa Arab mencintai Al-Quran. Wa ta'allaqat qulubuhum, maka hati mereka terpaut, wa asma'uhum wa ru'yat bayanihi wa balighu nazmihi, mereka mulai mencintai Al-Quran, mulai dari hati mereka terpaut ke sana, pendengaran mereka belajar menjelaskannya dan nazam-nazamnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Qutaybah dalam kitabnya yang berjudul Al-Masail. Dari bab 4 tulisannya, engkau li ba'duhum ya Rasulullah innaka la ta'tina bi kalamin min kalamil arabi ma na'rifuhu wa nahnu al-arabu haqqan. Faqala inna rabbi allamani fata'allamtu. Nah, maksudnya di sini orang Arab berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau datang kepada kami dengan bahasa-bahasa mereka itu, min kalamil Arab. Apa maksudnya? Dengan menggunakan bahasa Arab. Min kalamil Arabi ma na'rifuhu, engkau datang dengan bahasa-bahasa
yang kadang kami tidak ketahui. Dan kami sesungguhnya orang Arab, artinya apa? Ada banyak hal kosakata di dalam Al-Quran yang berbahasa Arab yang orang Arab sendiri pun tidak mengetahui pemaknaannya. Dan Rasulullah SAW berkata, qala inna rabbi allamani fata'allamtu. Sesungguhnya Tuhanku lah yang telah mengajariku, maka aku pun belajar. Di situ. Nah, kita masuk ke paragraf kedua. Wa narju nash'atu tafsir ila ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana jami'us sahabati yarjuna ilaihi fi tafsir ma dammana wa tawdih ma sa'aba alaihim fahmuhu wa idrakuhu. Fahadha a'rabiyun yas'aluhu min an ma'na ayatin min Qur'an wa hiya wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin. Al-An'am. Al-Qail wa ayyuna lam yadlim nafsahu. Fafassara an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ayat bi-idafatihi al-ma'na adh-dhulmu bi annahu asy-syirku, mustashhidan bi ayatin ukhra min qawlihi ta'ala inna asy-syirka la dhulmun adzim. Wa min hadza wa amsaluhu yatabayyanu lana anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yubayyinu li ashabihi makna al-Qur'anul Karim kama bayyana lahum alfazuhu wa qawluhu ta'ala wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Pada bab ini kita melihat cara penafsiran Al-Quran pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di masa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai murni sebagai marja'ul awal, sumber rujukan. Wa narju nash'atu tafsir ila ahdi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita kembali mencoba melihat pada masa kemunculan tafsir pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad kana jami'us sahabati yarjuna ilaihi fi tafsir ma dammana wa tawdihu wa sab'alahum fahmuhum wa idrakuhum bi hadzal a'rabi wa as'alu an ma'na al-Qur'an. Maka para sahabat datang dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber rujukan beberapa pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui tafsir apakah yang mereka belum ketahui tafsirnya atau masih ada yang tersembunyi penjelasannya. Begitu pula hal-hal yang sulit dipahami. Maka suatu ketika seorang dari kalangan bangsa Arab, ya dalam hal ini pasti sahabat Nabi, an Arabiyyun anil ma'na ayatin minal Qur'an wa hiya wa lam yazlimu imanahum bizulmin. Ini ayat dalam surat Al-An'am ayat 82. Wahai Rasulullah, siapakah yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Ini kalau kita mau belajar salah satu cara menafsirkan Al-Quran, bahwa sesungguhnya kata zalim itu juga berarti apa? Berarti syirik. Walam yazlimu imanahum bizulmin, itu ayat. Nah, ketika itu seorang sahabat berkata, fa ayyuna lam yazlim nafsahu, siapakah antara kita ini Rasulullah yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Fafassara lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ayah biidahatin makna zulmun. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan arti kata zulmun
bahwasanya sesungguhnya kata az-zulmu ini adalah artinya apa? Asyirku, yaitu bermakna syirik. Mustashhidan bi ayatin ukhra min qawlihi ta'ala inna syirka la zulmun azim. Sebagaimana ketika menafsirkan ayat lain, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Famin hadza wa amsalihu yatabayyanu lana anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yubayyinu li ashabihi ma'anil Qur'anil Karim kama yubayyinu alfazuhum. Maka dari ini kita belajar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat Al-Qur'an suatu ayat dengan ayat yang lain. Nah, sebagaimana firman-Nya wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nunazzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nah, seperti itu. Nah, pada paragraf ketiga ini menarik. Melihat tafsir sebagai suatu ilmu dan amal. Wa qad haddatsa Abu Abdurrahman bin Abdurrahman As-Salami faqala kana alladhi yaqra'una al-Qur'ana ka Utsman bin Affan aw Abdullah bin Mas'ud wa ghayruhuma annahum kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam asharas ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-ilm min al-fahmi fiha min al-ilmi wal amal faqalu fata'allamna al-Qur'ana wa ilmu wal amalu jami'an. Bahwasanya ilmu tafsir itu ditempatkan sebagai suatu ilmu dan amal. Bahwasanya Abu Abdurrahman mengatakan bahwasanya orang-orang terdahulu itu ketika membaca Al-Quran seperti sahabat Nabi Utsman bin Affan, Abdullah ibn Mas'ud, wa ghairuhuma, dan yang lain, sahabat-sahabat yang lain selain mereka berdua, annahum kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka belajar Al-Quran kepada Nabi setiap waktu hanyalah 10 ayat. 10 ayat saja yang dipelajari kepada Nabi. Dari 10 ayat itu mereka belajar tentang ilmu tafsirnya, dan mereka tidak akan meninggalkannya sebelum mereka mengamalkannya. Masya Allah. Mereka berkata, kami belajar Al-Quran dan sekaligus belajar menafsirkannya. Ta'allamna al-Qur'ana wal ilmu wal amalu jami'an. Kami mempelajari Al-Quran untuk mengetahui ilmunya dan mengetahui cara mengamalkannya sekaligus. Kita lanjut. Walam yakun tafsirul Qur'an yudawwinu fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam kal ilmil mustaqbal binafsihi. Innama kana yarwi minhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam ma kana yata'arradu litafsirihi kama kana yarwi anhu salawatullahi alaihi al-hadis syarif. Summa lamma ittajaha al-ulama'u ila jami'i ma rawahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam min al-hadis sannafu kullama ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam wa sannafu ayyuha ma ruwiya an ashabihi
minat tafasir ayat wa ma yata'allamu biha. Fakana al-ulama'u kullu badal yakumuna bi jami'i ma urifu ummati biyadlihim kama fa'ala dhalika ahlul Makkah fi tafsir Ibn Abbas wa kama fa'ala ahlul Kufa dhalika fima ruwiya an Ibn Mas'udin ma riwayatut tafsir. Ini kita berbicara di sini pada proses pengumpulan diskursus tafsir pada masa itu. Coba dilihat paragraf pertama. Walam yakun tafsirul Quran yudawwinu fi ahdir Rasul sallallahu alaihi wasallam ka ilmin mustaqbal min nafsi. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sungguhnya tafsir itu belum ditulis sebagaimana dalam riwayat hadis, belum dikumpulkan sebagaimana suatu disiplin ilmu. Sebelum mengumpulkan semua apa yang diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa tajahul ulama ila jami' ma ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum hadis-hadis itu diriwayatkan, sebelum pengumpulan semua apa yang diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama-ulama terdahulu itu ada antara mereka ada yang menulis riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi dari tafsir ayat-ayat. Jadi menggunakan satu tafsir ayat dengan tafsir ayat yang lain. Jadi suatu ayat dengan ayat yang lain saling menafsirkan. Lalu mengumpulkan apa yang diketahui dari ulama-ulama. Di sini sunnafu kullama ruwiya anhu Nabi sallallahu. Mereka menyusun apa-apa yang diriwayatkan dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnafu aidan ma ruwiya an ma urifa ummati baladuhum. Dan mereka mengumpulkan apa yang diketahui dari ulama-ulama. Balad itu adalah negara. Ulama-ulama dari berbagai daerah, ulama dari berbagai negara, sebagaimana yang dilakukan kama fa'ala ahlul Makkah fi tafsir Ibn Abbas, sebagaimana yang dilakukan oleh ahli Mekah, penduduk Mekah dalam mengumpulkan tafsir-tafsir, penjelasan-penjelasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan juga oleh penduduk Kufah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh riwayat tafsir yang ada, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, riwayat tafsir, sebagaimana yang diriwayatkan oleh tafsir yang ada. Jadi maksudnya di sini adalah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam proses penafsiran Al-Quran itu kan belum dilakukan, belum dibukukan. Maka ada ulama-ulama terdahulu itu berusaha menuliskan tafsir Al-Quran dari suatu riwayat ke riwayat yang lain. Salah satunya diantaranya dengan menggunakan cara menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, mereka dengan saling menafsirkan satu ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Sebagaimana tadi contohnya ketika menafsirkan Al-Quran tentang kata zulmun, sebagaimana yang tadi dijelaskan paragraf kedua. Zulmun itu artinya adalah asyirku, syirik. Satu ayat dengan ayat yang lain saling menopang.
Dan hal ini juga yang dilakukan oleh penduduk Mekah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas. Begitu pula para penduduk Kufah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Fi ahdi sahabati ridwanullahi ta'ala alaihim wa humul arabiyyul ladzi nazzala al-Qur'ana bilughatihim wa ladaihim sunnatu Rasul sallallahu alaihi wasallam mubayyinatun anillahi ta'ala ma arada wa kana lahum min saliqatihimul arab wal ma'rifatuhum li asbabin nuzuli wattabi'iyyatul halil lati nazala fiha al-wahyu wa idrakum asrarul Qur'anul Karim bima arafu minan nabi sallallahu alaihi wasallam min lugatihim ma agnahum an wada'i qawaid tafsirul Qur'anul Karim. Di sini berbicara tentang cara penafsiran Al-Qur'an pada masa sahabat. Fi ahdis sahabah. Pada masa sahabat adalah sebagian besar orang Arab ketika itu mengetahui keadaan saat Al-Qur'an itu turun, serta mereka mengetahui rahasia-rahasia di balik proses penurunan Al-Quran. Begitu pula rahasia-rahasia yang terdapat dalam Al-Quran, sebagaimana mereka pelajari langsung dari Nabiullah Muhammad SAW, serta para sahabat tidak membutuhkan penetapan qawaid atau cara penafsiran Al-Quran. Nah, di sini lagi saya tekankan bahwa sahabat itu yang dijadikan sumber rujukan untuk belajar tentang penjelasan Al-Quran, proses penafsiran Al-Quran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Al-Quran diturunkan kepada mereka, mereka mengetahui tentang kondisi Al-Quran, mengetahui rahasia-rahasia di balik makna Al-Quran, dan yang hal ini semuanya dipelajari dari Rasulullah. Maka di masa itu belum ada namanya qawaid tafsir, karena sahabat langsung belajar kepada Nabi. Oke, paragraf selanjutnya. Wa idza kana al-usulu wal qawaidu dawabitun tudahu litakunal mawadin dabti lil fahmil wal idrak man'an lil inhiraf fa innama turafu lis sahabati min malakatil lisan wal wuqufu ala masyahirin nuzulil wahyi wa asbabihi wa bayanu muballigha an rabbihi tabaraka wa ta'ala kafin kullul kifayati lil ada'i al-gharbi alladhi min ajlihi tuwaddi'ul qawaid wa dawabit. Ini berbicara tentang alasan adanya kaidah dalam penafsiran. Walidha yahmilu ilaina at-tarikhul madi namuzan min al-fahmil Qur'anil Karim kana li asasin sani ba'da manhajin nabi nubuwah qawaidun wa dawabitut tafsir wa usuluhu allati wada'at biha ba'd. Idza kana al-usul wal qawaid wal dawabit. Paragraf pertama, sebuah dasar kaidah ditetapkan adanya adalah untuk mencegah dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Itu makna inhiraf,
untuk mencegah dari pemaknaan yang menyimpang. Ketika kita melihat di zaman sebelumnya, seiring berjalannya waktu, maka ada bermacam-macam pemahaman mengenai ilmu Al-Quran itu sendiri. Mana arifahnya sahabat al-malakatul lisan, itu bahwasanya kalau orang nggak mengetahui tentang proses kaidah tafsir, ketika orang tidak mengetahui tentang kaidah tafsir, maka di sana ketika dia berbicara Al-Quran, dia memungkinkan apa? Terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam memahami Al-Quran. Walidha yamru ilaina tarikhul madhi. Lalu bagaimana pengembangan pemahaman ini yang diteruskan oleh para tabi'in kepada murid-muridnya. Al-masyahid nuzul wahyi wa asbabihi wa bayanihi. Wa madul asr sahabati ala ma qaddamu wa jaa ahlu talamidhuhum min at-tabi'in alladhina akhadhu ilmu al-kitabi was sunnati anhum wa kullu tabaqatin minal haula at-tabi'in takhrijatun ala liyan mimman kana indaha minas sahabah fi biladil lati kanu yaqta'unaha aw yarhaluna ilaiha wa tatwiru zaman wa ittisa'ul fathul islam wa ikhtilatul arabi bi ghairuhum minal islam falam tu'addil lughatul arabi as-saliqatul kathiratun minal muslimina al-khassa sakanul hadri fakana dzalika wa ghairuhu minal asbab madda lil wada'il ilmi al-arabi wa syari'atu ala ra'asihal ilmul kitabi was sunnati fi khayyar tad'if wa tanwin wa ta'lif. Summa yamdi ahadi tabi'in wa yalihi ahadi tabi'in wa ma'a kulla jilin tatasa'a afaqul ma'rifah khassat annahum kanu qad tafarraqu fi amsaril maftuhat haisul alwanul jadidati minal mazahiril hayati was thaqafah. Lalu pengembangan pemahaman inilah yang diteruskan oleh tabi'in kepada murid-muridnya seiring dengan perkembangan zaman dan semakin luasnya negara Islam yang membuat bahasa Arab tidak begitu, yang awalnya bahasa Arab ini tidak begitu populer sehingga populer di mata umat Islam, sehingga membentuk suatu cabang-cabang keilmuan yang terjadi pada akhir-akhir dinasti Bani Umayyah dan di awal pada dinasti Bani Abbasiyah. Kemudian para ulama memulai melakukan perincian sesuai dengan ilmu tersebut sebagai sebuah standar. Jadi seperti itu awalnya. Nah, dari hal ini, materi ini saya cukupkan di sini. Jadi setelah ini dari penjelasan yang saya sampaikan, silahkan disimpulkan
Kemudian apa yang Anda simpulkan itu ditulis kesimpulannya di Google Classroom sebagai bukti kehadiran tak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.